Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fajar Sidik Pangestu, NIM 2321800041 dari Prodi PGSD, akan mempresentasikan tentang tumbuhan sumber kehidupan di bumi. Subbab C. Perkembangbiakan tumbuhan kelas 4 sekolah dasar. Nah, pertama-tama kita pencet tombol play. Klik. Nah, di tombol play ini terdapat menu. Dan di menu ini terdapat 10 tombol dan 3 tombol menu. Bisa dilihat dari berbagai macam tombol terdapat seperti identitas, generatif, bagian, pengembangan bunga, penyerbukan, dan subbab-subbab lainnya. Dan terutama ada pertanyaan dan ada tombol menu. Kita pencet ke identitas. Nama saya Fajar Sidik Pangestu, NIM 2321800041, kelas 4B, Prodi PGSD, mata kuliah pembelajaran IPA sekolah dasar. Nah, di dalam slide selanjutnya itu terdapat tombol kembali, tombol menu, dan tombol ke kanan. Kita pencet tombol ke kanan. Mari kita perhatikan percakapan berikut. Sejuk sekali ya udara di hutan ini. Benar juga, padahal tumbuhan tidak bisa bergerak. Siapa yang menanam pepohonan? Mengapa tumbuhan ini bisa menyebar ya? Apakah tumbuhan di hutan ini ditanam oleh manusia? Jika tidak, lalu bagaimana tumbuhan bisa tersebar di mana-mana? Siapa yang menanamnya? Bagaimana cara tumbuhan berkembang biak dan memperbanyak jenis? Slide selanjutnya. Perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Selanjutnya. Perkembangbiakan secara generatif. Perkembangbiakan secara generatif adalah perkembangbiakan yang melibatkan induk jantan dan induk betina. Alat perkembangbiakan secara generatif pada tumbuhan adalah bunga. Perkembangbiakan generatif disebut pula perkembangbiakan secara kawin. Slide selanjutnya. Bagian-bagian bunga dan fungsinya. Bunga memiliki 4 bagian utama, yaitu kelopak, mahkota, putik, dan benang sari. 1. Putik sebagai alat kelamin betina. Di dalam putik terdapat sel kelamin betina atau ovum. Kedua, benang sari sebagai alat kelamin jantan. Di dalam benang sari terdapat sel kelamin jantan atau serbuk sari. Ketiga, mahkota berfungsi untuk mempercantik bunga dan menarik perhatian serangga atau manusia dalam penyerbukan. Keempat, kelompok berfungsi untuk melindungi bunga ketika masih kuncup. Kelima, dasar bunga mempunyai fungsi untuk tempat menempelnya bagian-bagian bunga. Untuk slide selanjutnya ya. Pengelompokan bunga. Bunga sempurna, bunga yang memiliki benang sari dan putik dalam satu bunga, seperti bunga sepatu, seperti di gambar bawahnya. Bunga tidak sempurna, bunga yang hanya memiliki satu alat kelamin saja dalam satu bunga, putik dan benang sari, seperti bunga telan. Seperti di gambar bawah, bila bunga betina hanya mempunyai kepala putik saja dan bunga jantan hanya memiliki benang sari saja atau serbuk sari. Slide selanjutnya. Penyebab perkembangan tumbuhan secara generatif ditandai dengan terjadinya proses penyerbukan. Penyerbukan adalah proses menempelnya serbuk sari dari kepala sari ke kelapa putik.
Macam-macam perantara penyerbukan. Zoidogamy, penyerbukannya dibantu oleh perantara hewan yaitu lebah, kupu-kupu, kelawar, siput, dan burung. Ciri bunga yang dibantu oleh hewan antara lain adalah warna mahkota mencolok, berbau khas, memiliki kelenjar nektar, serbuk sari yang lengket, dan kepala butik yang agak tersembunyi. Seperti digambar di bawah, membawa kupu-kupu hinggap di bunga, burung kolibri mengambil nektar di bunga, dan kelelawar mengambil serbuk sari. Anemogamy, penyerbukan yang dibantu oleh perantara angin. Seri bunga yang dibantu oleh angin antara lain warna mahkota tidak mencolok, tidak berbau, tidak memiliki kelenjar nektar, serbuk sari ringan, dan banyak kepala butik penjulur keluar, seperti jagung yang serbuk sarinya itu ditiup angin untuk menyebar ke tempat lain. Selanjutnya, macam-macam perantara penyerbukan part 2. Hidrogami, penyerbukan yang dibantu oleh perantara air terjadinya pada tumbuhan air, misalnya hidrilla dan ganggang. Keempat adalah antropogami, penyerbukan yang perantara manusia yang dibantu oleh manusia. Dibantu oleh karena sulit mengalami penyerbukan secara alami, misalnya salak dan vanili. Sama seperti lihat wajar, tumbuhan ini sudah berbuah. Ada yang sudah menjadi kacang, berarti tumbuhan ini sudah berkembang biak. Lalu bagaimana, dari mana buah ini bisa tumbuh dan menyebar ke tempat lain? Sama seperti proses penyerbukan, tumbuhan pun bisa membutuhkan bantuan untuk penyebaran bijinya. Lalu, apa saja yang bisa membantu tumbuhan menyebarkan bijinya? Penyebaran biji. Cara pertama, seperti di gambar itu adalah dimakan oleh hewan. Hewan yang memakan buah akan membuang bijinya atau mengeluarkan bijinya di suatu tempat. Yang kedua adalah terbawa angin. Misalnya bunga dandelion tertiup angin untuk menyebarkan biji-bijinya ke suatu tempat. Cara ketiga adalah terbawa oleh air. Misalnya pohon kelapa berbuah kelapa hanyut ke sungai dan buah kelapanya pun bertunas untuk menjadi calon bakal kelapa lagi di suatu tempat. Cara ketiga adalah menempel pada tubuh hewan, seperti pada ilalang yang bijinya tempel di bulu kelinci untuk menyebarkan bijinya ke suatu tempat. Cara kelima adalah terbawa pada kotoran hewan, seperti gajah yang memakan apel akan membuangkan feses, dan feses penyermaan gajah tidak sempurna. Feses gajah akan terbawa biji apel sehingga biji apel dapat tumbuh di suatu tempat. Perkembangbiakan tumbuhan secara buatan. Perkembangbiakan tumbuhan secara buatan. Perkembangbiakan secara buatan merupakan perkembangbiakan dengan bantuan manusia. Cara ini dikembangkan manusia dengan ilmu dan perkembangbiakan teknologi yang dimilikinya. Perkembangbiakan secara buatan termasuk perkembangbiakan secara vegetatif atau disebut pula perkembangbiakan secara tidak kawin. Cangkok. Perkembangbiakan buatan dengan cara mengupas kulit batang dan mengukusnya dengan tanah humus agar dapat tumbuh pada bagian batang yang dikupas. Berikut tata cara untuk mencangkok. 1. Belah sedikit batang tumbuhan yang mau dicangkok sepanjang 2,5 cm dengan kedalaman sekitar 0,5 cm. 2. Isi bagian dalam belahan dengan tanah yang sudah dicampur pupuk. Bisa juga diisi dengan media tanam seperti serbuk sabut kelapa. Ketiga, bungkus dengan plastik dan penuhi plastik dengan tanah atau media tanam. Keempat, ketika akar baru sudah muncul dari bagian yang dibungkus plastik, potong batang di bagian bawah plastik. Kelima, buka bungkusan plastik dan sirami tanaman. Tunggu hingga berapa bulan, maka
Cangkok mungkin akan menumbuhkan akar di sekitar yang sudah dikupas di batang. Berikutnya adalah stek. Setek atau stek perkembangbiakan buatan dengan cara memotong bagian tumbuhan. Potongan kemudian ditanam langsung dan dapat tumbuh menjadi tumbuhan baru. Syarat tanaman yang di stek adalah yang masih memiliki mata tunas dari bagian tumbuhan. Ada 3 jenis stek. Yang pertama adalah dengan mengupas seperti di cangkok. Bila sudah menumbuhkan akar, lalu dipotong dan ditanam. Yang kedua adalah stek seperti okulasi, yaitu dengan memotong sebuah batang dan langsung ditanam. Contohnya seperti umbi akar atau singkong. Yang ketiga adalah dengan menempelkan bakal tunas di batang dengan cara menempelnya secara rekat agar bisa menumbuhkan batangnya. Bakal tunas menjadi bakal tanam. Terdapat kata-kata berikut. Keuntungan dengan perkembangbiakan buatan adalah kita bisa menghemat waktu. Hal ini karena kita menanam langsung dari biji. Namun, dari batang yang sudah tumbuh, bahkan yang sudah berbuah, ini akan sangat menguntungkan bagi petani buah. Pertanyaan: tumbuhan di samping berkembangbiak dengan cara spora, benar atau tidak? Kita pencet benar. Yeay, benar. Sekian, terima kasih. Bila ada kata-kata yang salah atau keliru, saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.